Wabarakatuh sahabat. Nah, kita udah nyampe nih di base campnya Gunung Sangar ya sahabat ya. Oke, sini lihat dulu. Nah ini sahabat, biasanya digunakan sebagai tempat parkirnya ya. Jadi tempat parkir kendaraan-kendaraan itu daerah sini. Ini khusus buat motor dan ini biasanya luasnya lumayan ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan hari libur ini sangat penuh ya. Makanya diusahakan ke sini pagi-pagi. Ini dia sahabat. Welcome to Gunung Sangar. Oke sahabat, sini kita ikut dulu ke tempat simaksinya ya. Jadi ini base camp Gunung Sangar ke Ciberem ya. Jadi ini base campnya, tempat kita ngurus-ngurus simaksi dulu ya. Nah ini kita biasa bayar di simaksi di sini ya. Jadi ini base campnya Gunung Sangar ya. Sabar ini Ibu. AA nomor 30. AA sabar orang. Bikin dia sebenarnya. Limanya. Oke. 5 tadi ya 1 2 3 4 5 Siap. Nama pendek. Regis 10.000. Nah gitu ya sahabat ya. Nanti ini registrasinya 10.000, simaksinya nanti buat bayar motor dulu 10.000 juga. Sebelum berangkat kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke. Berdoa, kita persilakan. Oke, mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan dan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangar. Nah, kita di jalur pendakian Gunung Sangar ya. Jadi ini treknya sebelum mencapai ke gerbangnya hutan rimba ya. Dan sahabat perlu ketahui di sini tuh treknya lumayan agak menanjak ya. Cuman ini sangat recommended buat para pemula ya. Jadi cuman maksudnya gunungnya nggak terlalu tinggi, treknya juga nggak terlalu berat gitu ya. Oke sahabat, nah kita ini di sini tuh treknya lumayan aman ya. Jadi banyak sekali petunjuk-petunjuk arah yang menunjukkan bahwa kita arah kemana ya. Jadi sahabat, ini jalur buat ke Gunung Sangar. Ada yang unik di sini. Ada yang tahu? Ini ada bunga trompet raksasa ya. Jadi ini tuh bunga kecubung. Bunga kecubung ini jangan sampai kita konsumsi ya, karena dia itu mengandung senyawa atau zat yang membuat pikiran kita atau otak kita menjadi halusinasi ya. Banyak orang yang mencoba mengkonsumsi ini, hampir 80% itu mereka kehilangan ingatannya 2-3 hari ya. Nah ini sahabat pohonnya, dan kebetulan ini nggak ada bunga nggak ada buahnya, jadi saya nggak bisa review, dan ini adalah ciri-cirinya dan bunganya juga ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat, jalur pendakian. Ingat ya, kalau misalkan jalur pendakian melewati lahan-lahan petani, itu jangan sampai kita mengganggu tanamannya ya. Jangan sampai ini kebanyakan ulah-ulah para pendaki yang tidak bertanggung jawab, mereka tuh jangan nyerabut-rabut aja ya. Itu salah satu kegiatan atau kelakuan yang tidak perlu ditiru ya. Jadi sahabat ingat, kalau misalkan kita melewati jalur pendakian yang melewati pemukiman atau misalkan jalur-jalur perkebunan petani, jangan kita mengambil yang bukan hak kita ya. Jadi sahabat, kegiatan di alam terbuka itu sepatutnya buat kita memberikan suatu gambaran ya, bahwa kita itu begitu kecil. Alam itu menyuguhkan buat kita. Selalu kita membaca dan membaca. Sahabat, ini adalah sebagian dari cerita perjalanan saya menuju Gunung Sangar. Kita lanjut aja. Oke sahabat, nah kita baru nyampe Punggungan ya. Kita bareng dengan 2 sahabat kita. Ini para petualang sejati, oke? Ya kita lanjut. Di depan itu ada gerbang rimbanya di depan, kurang lebih 250 meter lagi lah. Oke, kita lanjut. Kita nyampe di gerbang rimbanya Gunung Sangar ya. Jadi Gunung Sangar ini ada ketinggian 1690 ya. 1690. Nah ini ketinggian Gunung Sangar ya. Ini adalah awal dari gerbang pendakiannya ya. Di sini vegetasinya cukup rapat dan kebanyakan ini adalah hutan pinus ya. Dan di sini biasanya digunakan para pendaki untuk beristirahat dan persiapkan dulu perbekalan untuk kita sampai ke puncak. Oke sahabat, kita udah lewat ke gerbang rimbanya Gunung Sangar. Nah ini sebenarnya jalur rimba Gunung Sangar ini nggak mungkin kita tersesat ya, karena sudah banyak sekali penunjuk arahnya. Walaupun di percabangan sebetulnya nanti di tempat juga ketemu lagi ya. Jadi jalurnya itu bisa lewat kanan ataupun dilewat kiri. Nah kita lewat ke kanan ya.
semakin kita bersinergi dengan alam, alam itu begitu memberikan nuansa yang luar biasa ya. Ibarat kita kembali kepada orang tua kita, ibarat kita kembali kepada kehidupan kita, dan ibarat kita kembali kepada diri kita yang sesungguhnya. Jadi sahabat, alam itu harus kita jaga, biar alam yang menjaga kita juga. Oke, karena kita perjalanan itu lagi musim hujan ya. Jadi ini tuh sangat becek ya. Jadi disarankan sahabat kalau misalkan naik gunung, udah musim hujan kayak gini, biasakan ke sahabat kita ketemu secret area ya. Jadi ini ceritanya secret area dari Gunung Sangar ya. Jadi sini tuh adalah mendekati mata air ya. Jadi kalau misalkan dalam perjalanan ini antara pos 1 sama pos 2 ya. Jadi ini masih di bawah. Ini cirinya ada batu besar, dan sini ada mata air yang bisa kita pergunakan buat kebetulan kita minum ya. Dan di sini lumayan terjaga asri, dan saya salut kepada teman-teman pendaki gunung maupun pengelola di sini. Ini udah bisa menjaga alam ini begitu hebatnya ya. Oke, nah kita masih sebelum pos 2 ya. Kita nemu lagi pohon ini nih. Ini bisa kita makan ya. Jadi dia tuh berbulu dan warnanya agak keunguan ya. Ini rasanya manis banget nih. Nih kameramen mau makan. Oke, kita lanjut petualangannya. Sekarang udah jam 11 lebih 11 ya. Jadi kita baru nyampe ke pos 1. Ini pos 1-nya Gunung Sangar ya. Di Gunung Sangar ini terdiri dari 3 pos ya. Ini baru pos pertama. Biasanya para sahabat atau para pendaki itu istirahat di sini ya. Ini tempat kita istirahat di pos 1 ya. Mau bikin kopi atau biasanya kalau misalkan hari libur, situ ada yang jualan gorengan atau enggak jualan. Tapi nggak ada sekarang ya? Kebetulan sekarang hari Rabu ya, Kamis ya, jadi libur mungkin. Oke, kita lanjut petualangannya. Nah, kita sambil istirahat, kita ketemu dengan sahabat kita ya. Dan ini mereka sama sambil istirahat juga, kita sedikit ngobrol-ngobrol dan berbagi pengalaman ya. Jadi sebetulnya gimana nih untuk trek jalur Sangar ini, menurut sahabat-sahabat gimana nih? Nah, kalau kata saya sih ini cukup friendly lah buat pemula, buat yang sengaja nyari ketenangan lah, suntuk di rumah gitu, bisa jalan ke sini aja. Kita baru nyampe ke sini ya. Ini batas dari untuk jalur kendaraan ya. Itu mau trek off-road ataupun trail ya. Jadi jalur ini tuh dari bawah sampai sini ya. Itu mau lintas ke sana ke arah Pangalengan. Dan kita lanjut ke sini. Langsung ke puncaknya Gunung Sangar. Oke sahabat, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun trek ini lumayan friendly ya, jadi tetap kita harus berhati-hati ya. Karena jalur sini tuh lumayan terjal ya. Tapi ini jangan takut karena di sini tuh udah sediakan pegangan ya. Setiap kali tanyakan itu ada pegangan buat kita membantu dalam berjalan. Cuman kita tetap hati-hati karena alam itu nggak bisa kita tebak. Oke. Nah, oke sahabat, ini kita di ketinggian berapa ya? Ini baru 1200. Jadi pemandangannya lumayan bagus ya. Dan ini treknya lumayan terjal juga. Jadi ini Gunung Sangar itu memiliki jalur trek yang lumayan friendly, tapi kita tetap berhati-hati. Karena apa? Karena yang namanya alam itu nggak bisa kita prediksi ya. Ini dia treknya. Nah, setelah beberapa tanjakan, kita akan disuguhi dengan beberapa bonus yang luar biasa enak ya. Jadi ini kita udah sampai di jalur landainya. Nah ini pemandangan ke bawah dan juga pemandangan ke jalur trek kita. Ini luar biasa indah ya. Dan ini vegetasi banyak ditumbuhi oleh hutan pinus ya. Oke, kita lanjut petualangannya. Nah ini dia tangsi petualang ya. Jadi dia tuh mencoba mengambil sesuatu yang ada di atas. Dan ini lumayan tinggi ya. Jadi hati-hati jangan terus sahabat. Nah oke sahabat. Di dalam vegetasi rapat seperti ini, kita harus tetap berhati-hati ketika kita melangkah ya. Jadi kita harus tetap melihat apa yang akan kita injak. Jadi sebetulnya di alam itu kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi di depannya. Makanya
kita naik gunung, itu diusahakan pandangan kita fokus pada satu titik, dan juga telinga kita akan terus memantau sekitar ya. Jadi harus hati-hati, jaga keselamatan kita, jaga alam kita. Nah, oke sahabat, nah kita sebentar lagi akan nyampe ke tanjakan Ebel ya. Jadi tanjakan paling curam di Gunung Sangar ini. Nah sahabat, misalkan kita dalam keadaan naik gunung, kita merasa pusing atau puyeng, itu diusahakan kita tetap istirahat dulu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri ya. Jadi salah satu indikasi kalau kita misalkan tidak kuat dalam pendakian, itu kepala puyeng dan kita merasa pengen muntah atau buang ya. Makanya kalau misalkan kita naik gunung, kita merasakan hal-hal yang kurang enak di perut kita atau di dada kita, lebih baik kita istirahat ataupun kita melanjutkan perjalanan setelah jantung kita kembali normal. Bentar lagi kita ketemu di pos 2 ya. Ini pos 2-nya Gunung Sangar. Sini kita akan lihat juga tempat istirahat yang lumayan nyaman juga. Di sini ada saung juga, dan di sini juga ada toilet sama musola ya. Nanti kita review tempatnya seperti apa dan bagaimana situasinya. Kita ini sampai di pos 2 ya. Pos 2 itu tempat kita buat istirahat sebelum kita ke pos 3 ya. Nah, pos 2 ini biasanya sini ada warung, ada musola juga, ada toilet juga. Oke, saya bawa kita review tempatnya ya. Jadi pos 2 itu kayak gini ya. Ini di pos 2 nih. Ini pos 2 dari pendakian Gunung Sangar. Sini ada toilet juga, toiletnya di belakang. Nah, sahabat, kalau misalkan ada yang mau ke musola atau misalkan istirahat di ini ada musola yang bisa kita pergunakan buat sholat ya. Nah, ini dia. Dan di sini juga tempat wudhunya ada di bagian bawah ya. Tadi di bawah itu ada tempat wudhu, dan ini tempat istirahatnya. Nah, sahabat, ini dia musola yang bisa kita pergunakan dalam keadaan kita dalam naik gunung ya. Gimana kesan-kesannya bro naik gunung? Saya baru pertama naik gunung, alhamdulillah saya lebih susah dari naik istri, Pak. Saya menyerah. Enakan mana naik pelaminan sama naik gunung? Enakan naik gunung sama kelaminannya di gunung gitu. Jadi dalam vegetasi padat seperti ini, walaupun kita baru sampai jam 12 siang di sini ya, itu cuacanya udah lumayan mendung ya. Jadi ini baru jam 11.30. Di sini tuh kita ketemu dengan pendaki lagi ya. Mereka sama juga mau naik ke atas. Dan di sini adalah mata air yang bisa kita pergunakan buat kebutuhan kita di atas ya. Mata airnya di dalam sana. Ini airnya lumayan bersih. Dan ini banyak sekali indikasi bahwa air ini bisa kita konsumsi langsung ya. Jadi bersih banget. Oke Kang, kita lanjut lagi. Masih kuat? Nah, oke sahabat, kita baru sampai di gerbangnya Tanjakan Ebel ya. Jadi Tanjakan Ebel ini, kenapa disebut Tanjakan Ebel? Karena tanjakannya itu tanjakan yang lumayan ekstrim ya. Nah, kita ketemu dengan beberapa pendaki yang akan turun juga. Nah, ini jalur pendakian Gunung Ebel ya. Nah, sahabat, nanti kalau misalkan dalam jalur pendakian ini, kita harus saling ya. Nah, ini dia jembatan Ebel. Kita lanjut petualangannya dan kita akan lanjut dalam. Kita sampai di jalur pendakian Gunung Sangar, jalur Tanjakan Ebel ya. Tanjakan Ebel ini kenapa dinamakan Tanjakan Ebel? Dia tanjakannya itu lumayan curam ya. Jadi makanya sering disebut dengan Tanjakan Ebel. Sahabat saya udah pada naik ke atas. Nah, ini dia sahabat Tanjakan Ebel. Jadi tanjakan ini sebetulnya nggak seseram yang dibilang ya. Jadi tanjakan ini walaupun lumayan curam, tapi di sini tuh sudah banyak sekali buat pegangan ya. Jadi buat kita pegangan banyak sekali. Nah,
kemiringan tanjakan ini kurang lebih sekitar 80 sampai 85 derajat ya. Jadi lumayan curam ya. Makanya ada yang menyebut juga jembatan ini jembatan apa? Tanjakan ini tanjakan paling ekstrim di Gunung Sangar ini. Padahal sebetulnya di depan itu masih ada satu lagi tanjakan yang lumayan curam juga. Nah, sahabat, welcome to Gunung Sangar. Oke. Nah, setelah lewat dari gunung dari tanjakan Ebel, kita akan disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa ya. Nah ini sahabat, kalau misalkan naik gunung itu merasa kita ada mual ataupun pikiran kita agak puyeng ya, jadi lebih baik istirahat. Tapi tipsnya jangan terlalu banyak minum ya, karena bagaimanapun air dalam perut itu akan menguap ya. Jadi diusahakan kalau bisa ada salah satu makanan yang memiliki kandungan karbohidrat yang lumayan tinggi. Kalau misalkan sudah nggak kuat banget, diusahakan kita mengkonsumsi gula merah atau gula ya, atau coklat kalau bisa ya. Nah, oke sahabat, di situasi kita seperti ini, kita di ketinggian 1.500-an ya ini sekarang. Nah, oksigen itu akan terasa lebih tipis ya. Makanya setiap kali pendakian diusahakan kita bisa mengontrol nafas kita ya, mengontrol emosi kita, mengontrol bagaimana kita memanage tenaga kita, nutrisi kita yang ada dalam tubuh supaya kita bisa selamat sampai ke rumah. Jadi sebetulnya tujuan dari pendakian itu bukan adalah puncak ya. Jadi puncak itu adalah bonus. Jadi tujuan dari pendakian adalah kita kembali dengan keadaan selamat, berkumpul dengan keluarga, dan tetap jaga kesehatan kita. Oke? Cuman kita mau naik lagi sekarang. Oke, masih bisa tersenyum? Ya. Mantap. Nah, kayak sahabat, kita ini melewati jalur setelah lewat dari jalur tanjakan Ebel ya. Jadi di sini masih ada tanjakan. Ini sebetulnya masih kelanjutan dari tanjakan Ebel sesi 2 ya. Dan ini jangan takut karena di sini tuh banyak sekali bambu-bambu buat menolong kita atau misalkan buat pegangan kita ya. Dan ini harus tetap berhati-hati. Makanya tuh kita berpapasan dengan pendaki yang mau turun. Kita harus ke pinggir dulu ya. Nah, dalam pendakian di musim hujan seperti ini ya, kita harus lebih berhati-hati bukan pada hal-hal yang sifatnya mistis atau sifatnya menakutkan ya. Jadi sebetulnya harus lebih berhati-hati ketika kita naik gunung itu adalah trek yang lumayan licin dan kita harus menjaga keseimbangan kita ya. Nah, sahabat, dalam pendakian seperti ini kita harus tetap tersenyum ya. Gimana? Ini namanya tanjakan seri. Gimana tanjakan serinya? Siri. Jadi tanjakan seri itu kalau dalam bahasa Sunda adalah senyum ya. Jadi tanjakan ini memberikan kita senyum yang lebar setelah kita melewati tanjakan Ebel ya. Ini dia view-nya. Dan ini masih view dari bawah. Nah, oke sahabat. Setelah kita melewati banyak tanjakan di bawah ya. Jadi sini tuh udah nyampe ke Padang Ilalang ya. Di sini tuh vegetasinya dia tuh sudah memiliki ilalang-ilalang yang cukup tinggi ya. Jadi ini ilalangnya seperti ini nih. Jadi ilalangnya itu udah melewati batas tubuh kita ya. Oke, kita lihat sini sahabat. Nah, ini dia. Ilalang-ilalangnya itu lumayan tinggi ya. Makanya ini lumayan padat ya. Ini jalur pendakian baru di antara pos 2 sama pos 3 ya. Jadi kita akan lanjut lagi ke pos 3, kita istirahat di sana dan bikin kopi ya. Nah, oke, masih sehat sahabat. Nah, kita di sini ketemu dengan tanaman yang lumayan unik ya. Jadi ini tuh tanaman yang biasa kita review. Warnanya lumayan cantik ya. Dan ini kita mendekati jam 11.59. Dan sini ilalangnya udah lumayan padat dan kita akan mengejar sampai atas sebelum jam 1. Oke. Nah, oke sahabat,
kita di antara pos 2 sama pos 3 ya. Jadi ilalangnya itu udah lumayan padat dan banyak sekali ilalang-ilalang tinggi ya. Nah sahabat, kalau misalkan kita di keadaan di gunung, jangan sekali-kali kita membuka jalur sendiri ya. Jadi jalur itu udah disediakan oleh pengelola gunung tersebut ya. Jadi ini jalurnya udah jelas. Jadi jangan sampai kita membuka jalur sendiri ya. Nah, kita ketemu lagi dengan para pendaki di jalur pendakian ya. Jadi sambil istirahat kita bisa sambil menurunkan detak jantung kita. Nah, ilalang ini merupakan vegetasi dari Gunung Sangar ya. Dan ini view-nya tertutup. Jadi dikit lagi kita sampai ke pos 3 ya. Oke, gimana sahabat? Tanyakannya mantap buat pemula. Jadi tanyakannya jalurnya itu lumayan friendly ya buat pemula, walaupun sebetulnya tidak segampang dan tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi buat pendaki itu sebetulnya trek itu hanyalah jalan untuk menuju suatu tempat ya. Jadi tidak begitu begitu diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan trek dalam pendakian itu sebetulnya situasinya gimana kita ya. Jadi mau dibawa enjoy kita bisa, dibawa cepat kita juga bisa. Nah, makanya dalam jalur pendakian itu tidak ada yang namanya darurat apabila kita siap. Kita ketemu dengan salah seorang petapa ya. Nah, oke, silakan nak. Mangga. Kita ketemu dengan sahabat yang mau turun ya. Hebat, mantap. Ayo. Siap, mangga. Wah, hati-hati teh. Udah nyampe puncak? Udah. Ais, mantap. Nah, oke sahabat, kita sampai di pos 3 ya. Pos 3-nya Gunung Sangar. Itu di ketinggian 1.500 ya. Ini dia pos 3-nya dari Gunung Sangar. Ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang lagi istirahat ya. Sini, gimana? Masih bisa senyum? Nah, oke sahabat, nah ini jalurnya pos 3 dari Gunung Sangar ya. Jadi Gunung Sangar itu salah satu gunung di Kabupaten Bandung yang view-nya lumayan bagus ya. Ini dia. Dan kita di depan kedengaran ada banyak pendaki cilik ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini sebentar. Nah, ini dia pos 3-nya. Wih, nih dia. Kita ketemu dengan pendaki cilik ya. Luar biasa. Wih, luar biasa sih Neng. Nyampe puncak. Pas hati-hati. Udah lewat sini aja yang gampang. Nah ini lewat sini. Lewat lebih gampang. Oke, siap. Oke, kita ngejar sebelum jam 1 kita udah nyampe puncak ya sahabat ya. Jadi di sini tuh treknya udah lumayan agak terjal dan ini beberapa pendaki masih di bawah ya. Dan saya mencoba untuk jalan sendiri ke depan dulu. Dan ini lumayan treknya agak mengganggu ya karena banyak sekali ilalang yang lumayan tebal ya. Ini sahabat, treknya antara pos 3 sampai pos puncak. Nah, oke sahabat, kita sebentar lagi sampai ke summitnya Gunung Sangar ya. Ini setelah melewati ilalang ini, kita langsung disambut dengan puncaknya Gunung Sangar. Dan ini kita di pos 3 sekitar jam 12:10 ya. Jadi total perjalanan kita itu dari bawah sekitar 2,5 jam. Oke. Ayo Cocon, kamu bisa. Ikut boy.
keras ini hidup. Lebih keras dari hidup ini. Nah, ini sahabat, dalam jalur pendakian itu pengelola itu udah menyediakan tangga buat pegangan ya. Jadi itu diarahkan kita untuk mendekati atau mengikuti jalur yang sudah ada ya. Karena sebenarnya sebelah sini itu ada jurang ya. Di sebelah sini lumayan dalam ya. Jadi ini panitia penyelenggara atau pengurus dari hutan ini dia udah menyediakan ini ya, jalur pendakian yang sudah memiliki pegangan ya. Jadi penyangganya itu sudah menggunakan penyangga dari kayu ya, dari bambu ya. Oke, dilanjut lagi sahabat. Ternyata naik gunung itu keseindah naik pelaminan ya sahabat ya. Nah sahabat, di sini tuh jalur pendakian, di tengah-tengahnya ada pohon ya. Ini memiliki banyak fungsi ya sebetulnya, membantu kita dalam kalau misalkan kita turun dari atas buat pegangan ya. Jadi kayu-kayu atau tumbuhan yang di trek jalur seperti ini sengaja disimpan supaya kalau misalkan dalam keadaan darurat kita jatuh dari atas, itu ada penyangga atau buat kita pegangan. Oke sahabat, di depan itu kita ada yang pakai baju putih ya sahabat ya. Jadi kita harus tetap berhati-hati karena di jalur ini tuh lumayan kanker ya sahabat ya. Jadi di depan itu ada yang kemarin naik ya. Next gunung mana? Tempat macam apa ini? Nah, oke sahabat, di jalur pendakian ini banyak sekali trek-trek terjal seperti ini ya. Jadi itu treknya itu lumayan curam ya, sekitar 70-80 derajat ya. Nah sahabat, kalau misalkan kita dalam keadaan seperti ini, kita mengalami dehidrasi ataupun mengalami kunang-kunang di kepala, diusahakan kita tetap istirahat ya sahabat ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri ya. Makanya di gunung ini sebetulnya banyak sekali bonus-bonus atau misalkan tempat kita buat istirahat ya sahabat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Nah, kita udah sampai di pos bayangannya ya, puncaknya Gunung Sangar, yaitu pos 4 ya. Jadi sini kurang lebih sekitar 10 menit lagi kita sampai ke puncak. Jadi sini nih tempatnya lumayan luas ya, biasanya buat istirahat juga, dan di sini lumayan datar ya. Jadi tapi sahabat, kalau misalkan ke sini jangan mendirikan tenda di sini ya, karena di sini tuh kalau hujan itu menjadi aliran sungai ya atau aliran air ya. Ini pos 4 dari puncak Gunung Sangar atau puncak Bayangan. Oke, ini tuh udah kita nemuin apa ya, tanaman honje ya kalau di sini. Nah, ini ada video ada panggilan radio masuk. Nah, ini kalau lihat ke bawah itu banyak sekali tanaman honje ya, dan ini bagian pucuknya sebetulnya bisa kita pergunakan sebagai makanan ataupun misalkan bagian bunganya ya. Cuman kebetulan saya lihat nggak ada, dan kebetulan di bawah itu curam ya, jadi jurang juga, makanya kita harus tetap berhati-hati dan kita ngejar sebelum jam 1 kita udah sampai puncak. Nah sahabat, kita ketemu yang unik ya, di sini tuh ada pohon rotan ya. Jadi dia tuh misalkan kita butuh buat tali temali, ini tuh bisa kita pergunakan. Cuman hati-hati karena pohon ini tuh banyak sekali duri ya. Tapi pohon rotan ini dia sangat elastis ya. Nah ini pohon rotan di sini banyak sekali, makanya kalau misalkan kita butuh dalam keadaan darurat nggak ada tali, itu bisa menggunakan daun rotan atau pohon rotan ya sahabat ya. Nah kita udah hampir sampai ke puncak ya. Dan ini view dari puncak Bayangan dari Gunung Sangar ya. Dan ini terlihat di sana tuh ada Gunung Anjing sama sebelahnya itu Gunung Andai ya. Kita udah sampai di puncaknya Gunung Sangar ya sahabat ya. Jadi puncak Gunung Sangar ini ketinggian 1962 atau 1932 kalau nggak salah. Kita lanjut review bagian puncaknya, dan ini lumayan luas ya. Jadi di sini tuh bisa mendirikan beberapa tenda ya. Jadi di sini lumayan luas untuk mendirikan tenda. Dan inilah dia puncak Gunung Sangar. Nah,
Gunung Sangar sebetulnya dulu pertama kali saya kesini tuh nggak kayak gini ya. Jadi luar biasa perbedaannya ketika gunung udah dieksplor itu ya. Jadi ini udah banyak sekali sampah dan banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini treknya dan ini puncaknya dari Gunung Sangar. Dan kebetulan sekarang itu karena bukan hari libur ya, jadi relatif sepi di sini tuh, hanya beberapa pendaki aja. Dan sekarang berada di ketinggian 1690. Dan ini saya lumayan tercengang ya, karena sekarang puncak Gunung Sangar itu rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan ini banyak sekali sampah dan tempat-tempat yang sebetulnya harus kita jaga, itu ternyata malah dirusak ya. Dan saya cukup prihatin juga. Dan ini jangan lupa bawa turun sampahnya. Di sini juga banyak plakat ya, ada plakat-plakat. Dan ini plakat dari puncak Gunung Sangar. Biasanya tempat kayak gini kan kita buat mendiriin tenda ya. Nah ini dia, kalau misalkan mendiriin tenda, ini jalur air yang misalkan kita bikin buat mendirikan tenda biar ini ya. Kenapa? Kalau misalkan ini turun hujan, sebetulnya di sini tuh curah hujannya lumayan tinggi ya. Jadi kalau misalkan kita mendirikan tenda, itu diusahakan di tempat-tempat yang datar ya, dan juga terhindar dari terpaan angin ya. Makanya disarankan kalau menurut saya di tempat-tempat kayak gini tuh jangan di puncak kita mendirikan tenda ya. Jadi mendirikan tenda biasakan agak ke pinggir atau mendekati ilalang-ilalang yang lumayan tertutup ya, sahabat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Nah, ini dia puncak Gunung Sangar ya. Dan sini cuaca udah lumayan agak mendung ya, makanya kita harus segera turun ya. Nah, oke sahabat, di sana tuh udah kelihatan ya, ini apa awan gelap udah mulai turun ya. Tapi di sini menarik perhatian saya ya. Di sini banyak sekali tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab ya. Dan saya tidak menyarankan buat kalian mencuri-coret apapun yang ada di puncak ya. Dan ini contoh yang tidak baik ya sahabat ya. Nah, kita sedang berada di ketinggian 1690 mdpl di atas permukaan laut ya. Jadi ini tuh adalah puncaknya Gunung Sangar ya sahabat ya. Sebenarnya di sini vegetasinya nggak terlalu padat ataupun ini ya, karena ketinggian seperti ini itu udah belum ada yang namanya edelweiss ya. Jadi di sini tuh hanya vegetasi dari ketinggian di bawah 2000 meter. Nah sahabat, di sana tuh adalah jalur pendakian ke arah Gunung Singa atau Gunung Malabar ya. Jadi dari sini bisa dilanjutkan dengan cara melakukan pendakian terus ke arah sana. Cuman kita karena ini waktu udah terlalu sore juga, dan kebetulan kita akan lanjut turun ke bawah lagi. Dan kita berada di puncak Gunung Sangar dari 1690 mdpl. Nah sahabat, kalau sahabat ngikutin petualangan saya dari awal, di baju ini ada koordinatnya ya. Dan koordinat ini sama dengan koordinat ini. Nah sahabat, sekarang tahu kan saya orang mana? Jadi sahabat, jangan bertanya-tanya saya dari mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh baru dak, waktu turun baru dak tuh. Oke, karena kita cuaca sudah mulai ini ya, udah mulai turun kabut, makanya kita harus segera turun. Sahabat, kita lanjut lagi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.